selamat datang kembali di konten YouTube dari Himpunan Alumni IPB di konten Leaders Talk, Do a Good Deed, Stand Up for Lead. Nah, seperti biasanya konten ini akan sharing session nih dengan beberapa alumni yang sudah melanglang buana, yang sudah profesional di bidangnya masing-masing untuk berbagi pembelajaran dan pengalamannya apa saja sih yang dilalui dan apa yang bisa kita persiapkan sebagai generasi muda. Nah, pada kesempatan kali ini, setelah sekian lama kita sempat vakum, saya berkesempatan untuk mewawancarai seorang alumni dari Departemen Teknologi Industri Angkatan 26. Beliau saat ini sedang berkiprah karir di Kementerian Sosial. Kita akan lihat dulu sedikit CV-nya dari beliau. Nah, berikut ini narasumber yang akan menemani saya hari ini adalah Bapak Insinyur Luhur Budiarso, lahir di Surabaya 17 Mei tahun 1970, dan kita bisa lihat perjalanan karirnya beliau saat ini merupakan staf khusus Menteri Sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kemensos. Lalu beliau juga saat ini menjabat sebagai komisioner di PT Teknologi Pendanaan Nusa, pernah menjadi Executive Vice President di BTPN, lalu founder dan komisioner juga di PT Sanjaya Buana Indonesia, pernah di PT Sanghya Perkasa sebagai Director of Marketing, dan beberapa tempat lainnya yang kita bisa lihat banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang bisa kita ambil dari Pak Luhur ya. Dan ini sedikit latar belakang pendidikan dari Pak Luhur di IPB Angkatan 26, Departemen Teknologi Industri, lalu pernah juga di National University of Singapore, dan beberapa course yang Bapak ambil di beberapa tempat ya, nggak hanya di Indonesia. Jadi sepertinya akan banyak hal yang bisa kita ulik dari Pak Luhur ini. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung menyambut Pak Luhur untuk bergabung dengan kita di hari ini. Oke, Pak Luhur. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Dea. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Sekarang kayaknya kegiatan udah mulai padat merayap pindah-pindah lokasi nih, bukan pindah-pindah Zoom. Lumayan. Udah ada setahun setengah terakhir kita sudah offline, sudah masuk ya. 9 bulan pertama di awal pandemi aja kita betul-betul nggak berani terlalu banyak kegiatan offline ya. Tapi sekarang sudah normal karena prokesnya udah lumayan ya, udah bagus lah. Udah bagus ya, karena mungkin pas kemarin COVID juga di Kementerian Sosial ya, berhubungan sama masyarakat, jadi agak sulit juga ya Pak kalau nggak sama sekali nggak turun ke lapang ya. Nah itu, saya jadi staf khusus kan baru ya, jadi Bu Menterinya juga kan baru kan, Desember 2020. Ya, itu lagi tengah-tengah pandemi juga, saya dipanggil, dihubungi untuk bantu, dan sejak itu ya udah langsung tancap gas, sudah offline terus, karena kan ya sadly Indonesia memang ada di tengah ring of fire gitu ya. Jadi bencana itu meskipun saya senyum-senyum nih ngomongnya, tapi sebenarnya sedih sekali gitu, bahwa dari Sabang sampai Merauke itu gantian yang namanya bencana ya. Oke, nah Pak, sebelum kita nanti mengulik tentang perjalanan karirnya Bapak, mungkin boleh nih Pak sedikit diceritakan. Seperti biasanya di konten-konten Leaders Talk sebelumnya, kita nyari tahu dulu sebenarnya masa mudanya Pak Luhur itu seperti apa sih dulu. Waktu di kuliah, apa kisah yang paling mengena sampai itu akhirnya kayak bisa jadi modal nih, kayak saya gitu ya. Saya mau minum jadi nggak jadi nih kalau ngomongin masa muda, soalnya ruwet banget. Ini menarik lah nih dari Surabaya. Jadi, Ya, saya mau dari mana? Dari TK ke jauhan kali ya. Dari SMA mungkin atau kuliah juga ya Pak. SMA ya, boleh. Yang membekas banget gitu toh Pak. Yang bekas banget tuh gini, jadi ceritanya mungkin saya suka cerita juga ke anak-anak saya gitu ya, karena kan Dea nih seumuran anak saya lah kira-kira ya. Jadi saya suka cerita gimana bapaknya dulu ini juara umum di SMA 5 Surabaya, salah satu SMA terbaik gitu ya di Indonesia. Mungkin lawannya kayak SMA 8 Jakarta gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi saya takabur. Nah, ini saya juara umum di SMA 5 Surabaya, jadi saya pikir saya mau masuk kemana aja harusnya bisa gitu. Dan waktu itu saya pinginnya cuman perkapalan doh. Kok cuman sih? Maksudnya ITS gitu. Saya pingin di ITS di Surabaya juga gitu kan. Saya pingin perkapalan,
jurusan perkapalan karena kesannya kan keren gitu ya, kerja kapalan remote nggak ketemu orang, wah seru banget nih. Saya emang seneng yang berbau-bau alam gitu ya, jadi saya pingin ke situ. 89 mendadak itu PP2 atau PMDK zaman itu dihapus. Jadi saya karena takabur tingkat kelas 3 itu saya nggak pernah belajar. Saya main softball terus, saya atlet softball. Jadi saya main softball aja, pagi udah di lapangan softball, sore pulangnya pun dari lapangan softball gitu, mandi di lapangan gitu ya. Jadi nggak pernah pegang buku karena merasa toh rapot saya kelas 1 kelas 2 udah bagus. Saya udah juara umum, masa nggak keterima di ITS perkapalan, which is seharusnya kalau PMDK masih ada mungkin harusnya bisa langsung keterima gitu. Tapi tiba-tiba dihapus Januari tahun itu ya. Saya kaget karena takabur saya menjerumuskan saya ke kondisi saya nggak punya pilihan. Saya cuma ada waktu 2 bulan untuk mempersiapkan diri si Penmaru atau daftar IPB, satu-satunya yang masih buka PMDK. Oh, oke. Itu alasannya udah itu yang membuat saya terus jadi masuk IPB ya, dan di IPB saya kemudian setengah nyesel juga gitu awalnya kan, karena pengennya tadi kan perkapalan. Tapi alhamdulillah kemudian ketemu sama Lawalata di IPB. Jadi tadi ya minat saya, keinginan saya untuk ke alam tuh ya akhirnya ketemu juga gitu. Jadi ya alhamdulillah ada hikmahnya juga. Tapi saya selalu ajarkan ke anak-anak saya bahwa ya nggak boleh takabur gitu ya, dan harus selalu punya plan A, plan B, harus siap dengan kondisi apapun. Dan itu yang kalau sekarang startup bilangnya agile gitu ya, tapi kalau buat saya mentally kita harus prepare untuk apapun yang dilemparkan oleh hidup ini ke kita. Oke. Nah, itu akhirnya masuk IPB, lalu bersemangat karena terbantu adanya Lawalata yang memenuhi hobinya Bapak sebagai pecinta alam. Pas di kampus sendiri aktif organisasi kah atau apa Pak? Ya, saya tingkat 1 TPB dulu ya biasa aja lah ya. Saya kuliah seperti biasa. Saya dapat kenangan yang paling berkesan tuh satu buku saya ditandatanganin Prof. Sayokyo, itu dosen sosped, sosiologi pedesaan. Nilai saya terbaik di TPB. Jadi saya diminta masuk ke sosped, sosek. Waktu itu jurusannya namanya sosek ya, sosial ekonomi. Tapi saya pilih ke teknik industri, ke FATETA dengan alasan yang sama. Saya nggak pingin ketemu orang. Kalau teknik industri kan saya pikir saya ketemu mesin gitu ya. Dan toh ada Lawalata. Saya dari tingkat 1 ikut Lawalata dari TPB. Jadi kalau Sabtu gitu habis ujian, kalau dulu TPB kan ujiannya tiap Sabtu ya. Sabtu sore itu kita udah berangkat ke Gunung Salak rame-rame sama teman-teman sampai Minggu malam. Kadang-kadang ke Salak, kadang-kadang ke Gede, Pangrango, ya yang dekat-dekat sinilah, sekitar Bogor. Oke. Nah, itu tadi ada poin yang menarik buat saya. Ya Pak? Tingkat 2 saya masuk TIN, kemudian di TIN saya jadi ketua Himalogin. Ya karena dasarnya emang nggak bisa diem aja gitu ya, nggak bisa diem aja. Menghindari, tadi masuk TIN menghindari ada interaksi sama manusia, tapi tetap ya ternyata kalau organisasi kepengennya juga ikut kontribusi lah ya Pak ya. Nah itu karena gini sebenarnya ada apa ya, ada nyambungnya juga gitu, karena dengan ada di Lawalata itu saya melihat betapa besar sebenarnya peran atau perubahan yang kita bisa lakukan gitu ya. Ketika bicara soal isu-isu lingkungan, waktu itu banyak banget deh isu lingkungan saat itu ya, yang relevan tahun 90 awal itu. Nah, gemes dan saya rasa saya bisa apa. Nah, kemudian itulah yang kemudian mendorong saya masuk ke organisasi, karena ternyata kalau kita gemes sama sesuatu gitu, cara termudah untuk melakukan perubahan itu adalah ya ada di dalamnya gitu. Karena kan kita bisa pilih 2 sebenarnya kan. Ya sudah, kita ratapi kondisi,
kita kutuk kalau perlu gitu kan, wah ini pemerintah begini, ini orang pabrik bikin bisa aja begitu. Tapi saat itu saya memilih untuk coba berbuat sesuatu menjadi bagian dari solusi instead of mengutuk masalah gitu. Mengambil peran lah ya Pak yang bisa dilakukan. Iya, soalnya kan gemes juga kan, diem aja daripada diem aja menggerutu kan, mendingan ayo kita berbuat sesuatu gitu. Kira-kira itu kenapa masuk organisasi. Oke, sip. Sambil minum nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak, nggak apa, santai kan kita ya. Jadi tadi saya nemuin poin menariknya, milih TIN, dapat nilai sosmed terbaik, tapi akhirnya memilih TIN karena pengennya tadi interaksinya kerja sama mesin segala macam. Tapi ternyata di perjalanan karirnya gitu Bapak sekarang di Kemensos kaitannya sama manusia, interaksi sama masyarakat setiap hari. Jadi awal lihat Bapak di Wella Indonesia ya sebagai assistant manager trade marketing justru kan ya Pak ya. Nah, boleh diceritain Pak, ketika lulus sampai akhirnya menjejaki karir tadi banyak juga di area bisnis dan marketing kan justru ya kuatnya. Iya. Nah, itu juga ada ceritanya. Jadi saya rasa kalau saya boleh kasih benang merah nanti ya di ujung ya, mungkin akan nyambung juga dengan ini. Jadi itu lucu banget tuh deh ceritanya. Jadi saya dari tingkat 3 sampai tingkat akhir tingkat 4 itu sering banget ke Wella. Wella kebetulan kan pabriknya di Ciherang di Bogor ya. Jadi kalau tugas mata kuliah misalnya gambar teknik, gambar mesin, gambar layout pabrik, bikin dulu ada quality control, ada production planning, macam-macam di tugas-tugas di TIN itu saya kerjakan di Wella. Jadi lama-lama kenal nih sama plant manajernya gitu ya, sehingga ketika perusahaan-perusahaan Jerman di Indonesia, Wella kan perusahaan Jerman ya, itu ada beasiswa untuk pendidikan, saya ambil tingkat 4 tuh, saya belum lulus, saya udah kerja di Wella sebagai manajemen trainee, karena mereka punya sistem pendidikan yang agak beda gitu. Kalau pendidikan Jerman tuh sistemnya beda ya sama di Indonesia. Jadi memang ada memungkinkan saya untuk kerja 3 hari 2 hari sekolah, kerja 3 hari 2 hari sekolah. Jadi saya dikasih kesempatan dapat beasiswa industri Kaufman yang saya taruh di CV saya itu ya. Industri Kaufman itu kalau bahasa Indonesianya kira-kira industrial business lah. Nah, dari situ 1,5 tahun saya ambil industri Kaufman itu bersama teman-teman dari perusahaan-perusahaan Jerman di Indonesia. Kemudian saya lulus terbaik juga di situ. Jadi saya dapat bukan kontrak tapi dapat opportunity untuk kemudian bekerja di Wella full time setelah saya lulus, dan itu sebagai asisten manajer di marketing karena industrial business, jadi dianggapnya ngerti bisnis gitu kan, dicemplungin saya di bisnis. Ya, sejak saat itu sampai saya pensiun, saya selalu di marketing gitu, di area marketing. Oke, berarti masuk ke ketika join jadi staf khusus di Mensos ini bisa dibilang lumayan beda juga nggak nih Pak? Ada shifting nggak di sini? Betul. Jadi poin saya adalah kadang-kadang hidup tuh memberi kita kesempatan-kesempatan yang kita nggak pernah rencanain gitu. Boleh kita punya career path plan atau vision, dream, misi, whatever you call it gitu ya. Tapi kadang-kadang banyak hal seperti sungai gitu, yang kalau kita di alam ya ngalir aja gitu. Ngalir, apapun yang kita temui di depan kita kerjakan dengan baik gitu. Saya juga nggak kebayang waktu itu saya kerjakan tugas kuliah terus bisa dapat beasiswa dari Wella, terus kemudian dipekerjakan gitu kan, diterima masuk sebagai manajemen trainee di Wella. Itu kan bukan rencana saya untuk saya mau nulis tugas ini di PIC di Wella karena nanti saya pingin diterima di situ. Enggak, sama sekali enggak kepikiran. Nah gitu juga perjalanan karir saya selanjutnya. Saya dari Wella kemudian ke Astra itu karena salah satu guru saya di industri Kaufman itu, salah satu dosennya itu orang Astra.
Jadi ketika Astra buka rekrutmen juga dia tawarin saya, Luhur itu ada bank, Astra baru bikin bank gitu ya, baru ambil bank dan mau bikin consumer banking. Kamu tertarik nggak? Oke, saya daftar gitu ya. Dari Astra itu saya agak lama di Astra ya, sekitar 10 tahun. Kemudian saya ke Kalbe, itu juga karena atasan saya di Astra ngajak saya ke Kalbe. Artinya kepercayaan dari dosen tadi, dari atasan saya di Bank Universal, di Astra gitu ya, ke Kalbe, dari Kalbe dan seterusnya. Artinya mereka melihat performance saya, mereka lihat dan percaya dengan kemampuan saya, karena ketika saya diberi tanggung jawab apapun itu saya kerjakan sungguh-sungguh gitu. Termasuk dengan sekarang kok tiba-tiba di Kemensos. Nah, itu juga ceritanya begitu, karena saya 12 tahun terakhir bantu Bu Risma. Bukan ada pikiran nanti kalau Bu Risma jadi menteri saya jadi staf khusus, belas nggak ada rencana itu. Kepikir aja enggak, cita-cita aja enggak. Karena siapa yang tahu Bu Risma tiba-tiba jadi menteri? Nggak ada. Waktu itu saya cuma menjawab satu panggilan telepon dari teman-teman saya di Surabaya. Panggilan saya kecil Lulu ya. Saya kan lahir besar di Surabaya. Lu bantuin dong, kira-kira gitu. Tapi pakai bahasa Jawa ya. Lu ewang ono iki ono wong apik. Kira-kira gitu kan. Lu bantuin yuk. Ini ada orang bagus. Kita lagi dorong untuk jadi wali kota. Bu Risma tuh enggak mau lu jadi wali kota. Dia pegawai negeri aja biasa. Kepala dinas. Waktu itu saya kenal pertama masih kepala dinas kebersihan dan pertamanan gitu. Dan di Bapeko, kemudian karena anak-anak Surabaya ini anak-anak mudanya ya, ada dari elemen Nahdlatul Ulama, anak PKB, anak Golkar, anak Pemuda Pancasila, macam-macam deh. Anaknya yang punya Jawa Pos, ada anak dari Suara Surabaya, macam-macam. Ayo kita ngumpul yuk, kita bikin sesuatu supaya Surabaya lebih baik. Dan ini ada kandidat yang bagus, kepala dinas yang langka karena sosok beliau waktu itu dan sejak muda, sejak masih jadi pegawai negeri, beliau sangat tegas, sangat jujur. Ayo yuk kita dorong sama-sama supaya mau jadi wali kota. Kan kira-kira sederhana aja seperti itu. Nah, kemudian beliau jadi wali kota dan sejak saat itu saya bantu beliau untuk namanya pahlawan ekonomi. Kalau teman-teman googling silakan Luhur Budiarso pahlawan ekonomi Surabaya gitu ya, nanti akan muncul. Jadi setiap Sabtu terakhir setiap bulan selama 12 tahun terakhir saya bantu teman-teman UKM di Surabaya. Karena ilmu saya marketing ya, saya ajarin marketing. Saya ajarin branding, saya ajarin desain packaging, saya ajarin mereka UKM itu masuk ke digital marketing, belajar pemasaran lewat Instagram dan sebagainya. Dan alhamdulillah selama 10-12 tahun terakhir, dari awalnya cuman kurang dari 96 peserta gitu ya, terakhir itu udah lebih dari 19.000 UKM di Surabaya. Dan itu ketika Bu Risma kemudian jadi menteri, tugas saya yang pertama, Mas Luhur tolong bantuin bikin pahlawan ekonomi tapi nasional. Kira-kira itu kenapa saya kemudian nyemplung di Kemensos. Diadopsi jadi program nasional justru ya Pak ya? Apakah itu saya rencanakan? Enggak deh. Apakah saya punya cita-cita satu kali saya mau masuk birokrasi, saya mau jadi staf khusus menteri atau jadi apa? Enggak ada. Saya lakukan yang terbaik ketika kesempatan itu datang. Itu aja. Itu aja, dimanapun berada. Jadi integritas juga ternyata memang salah satu hal yang sangat dilihat ya. Ya, kebawa terus, itu nempel di apa kalau istilah ininya itu personal brand kita kan? Oke, iya betul. Oh, Luhur tuh A, Dea itu A, ini A. Semua orang punya label, semua orang punya personal brand dan itu yang harus dijaga. Betul, sepakat sama Bapak. Nah, tadi selain integritas atau personal brand kita saat bekerja gitu, performa kita ketika bekerja, networking juga jadi salah satu hal yang penting nggak sih Pak di sini? Betul, berperan. Betul. Tadi ya, dengan kita memberikan yang terbaik, itu kan kemudian orang jadi kenal dari mulut ke mulut. Kalau perlu ini ke siapa? Oh, minta bantu dia aja tuh, dijago tuh dia tuh, dan seterusnya. Ya itu yang kemudian saya selalu percaya orang baik akan kumpul dan bertemu dengan orang-orang baik gitu ya. Jadi itu aja yang kita jaga, itu aja yang kita kembangkan ya dia. Temenan sebanyak mungkin, lakukan yang terbaik.
cara Pak Luhur sendiri nih, gimana nih Pak untuk cara memperkenalkan? Kadang tuh biasanya di beberapa anak muda nih, saya pengen nih interest di bidang ini gitu, tapi nggak punya kenalan dan apa nih harus mulai dari mana nih, gimana caranya apa bisa punya networking yang banyak gitu, terus sudah punya networking gimana caranya kita bisa memanfaatkan mengoptimalkan networking itu tadi, nggak cuma hanya kenal aja tapi benar-benar membekas gitu kita ngasih ke orang. Seperti tadi saya cerita ya, saya tuh sebenarnya nggak suka ketemu orang karena saya nggak suka basa-basi. Dan saya nggak bisa, dari kecil saya dari muda lah, saya orangnya straightforward, suka ngomong apa adanya gitu ya, dan itu suka jadi masalah di pergaulan saya gitu. Jadi dari muda tuh saya sebenarnya nggak suka ketemu orang. Sampai satu titik saya merasa saya nggak suka ketemu orang karena saya nggak suka basa-basi. Saya nggak suka palsu-palsu gitu ya, ngomong A padahal B, ngomong B padahal C gitu, saya paling nggak suka. Jadi saya merasa nggak nyaman basa-basi. Sampai satu titik saya merasa ternyata saya bisa basa-basi dengan menjadi diri saya sendiri. Gimana? Udah kelar itu selesai itu. Kayak tadi kita ketemu pertama, dia pernah ketemu saya nggak? Belum pernah. Ini pertama kali. Belum pernah ya. Ini kan pertama kali kan. Tapi saya langsung ya, karena saya apa adanya. Saya lagi bantu suku anak dalam, dia lagi di Jambi, nyambung aja gitu. Iya. Benar kan? Jadi dengan menjadi diri sendiri, ternyata bisa orang terkoneksi. Nggak harus basa-basi yang basi gitu ya, yang harus bohong, yang senyum padahal sedih, yang belaga A padahal B gitu. Ya, ternyata nggak perlu gitu. Nah, di situ saya kemudian jadi nggak anti atau nggak alergi ketemu orang, karena saya merasa nyaman, saya udah bisa menerima diri saya sendiri. Oh, kalau saya begini ya begini gitu, apa adanya gitu ya. Nah, itu membuat interaksi sosial kemudian menjadi sangat natural, sangat cair gitu. Oke, dan itu bisa dipakai di mana aja. Di warung kopi, teman-teman ketemu ngobrol, kita nggak pernah tahu ternyata si orang ini, seperti tadi kan, dosen saya yang bawa saya ternyata dari Wela ke Astra, atasan saya yang bawa saya dari Astra ke Kalbe, dan seterusnya. Saya kemudian dari Kalbe kan saya sempat bikin usaha sendiri ya, dan itu bisnis saya juga dari OJK kebanyakan waktu itu. OJK baru berdiri 2012, saya bikin usaha agency. Saya dapat banyak bantuan dari kawan-kawan OJK karena mereka waktu saya di Astra kan saya di Bank Universal ya, yang sekarang jadi Bank Permata. Waktu saya di sana di Bank Permata, saya dapat tugas dari atasan saya untuk masuk kelompok kerja Bank Indonesia waktu itu. Saya kerjakan yang terbaik. Ya, waktu itu BI bikin campaign Ayo ke Bank, bikin campaign macam-macam, mari menabung dan sebagainya. Saya lakukan tugas saya sebaik-baiknya, dan itu rupanya dilihat oleh kawan-kawan BI, Pak Mulyaman Haddad waktu itu dan kawan-kawan, yang kemudian menjadi OJK. Jadi ketika saya bikin agensi, oh ini ahlinya Pak Luhur nih, panggil Pak Luhur. Gitu aja deh, ngalir aja dan akhirnya ini ya, kalau bergulir ya. Jadi connecting the dot-nya dapat tuh kalian gitu ya Pak. Dapat cair tanpa kita harus menjadi orang lain, tanpa kita harus larut dalam satu value yang kita nggak percaya gitu ya. Karena ada values yang kita percaya dan kita lebih nyaman kan. Kayak tadi integrity, kayak tadi mungkin kerja keras, kayak tadi barangkali transparansi, keterbukaan dan sebagainya. Ya sudah. Mungkin gaya Surabaya begitu kali ya, tapi enggak lah. Saya rasa enggak cuma Surabaya. Saya merasa sangat banyak daerah Pak. Ya. Gitu karena banyak akhirnya value ketika nyari pekerjaan itu, wah ini bagus nih kalau dari segi salary, tapi ternyata nggak secocok sama value yang kita jaga. Itu kadang jadi pergejolakan juga ya Pak ya. Betul. Menjalani. Betul. Okay. Nah, itu tadi yang saya bicara hari ini, saya di konvensi anak di Bogor, karena saya juga punya passion tumbuh kembang anak. Gara-garanya juga sederhana. Jadi saya 2012 tuh bikin APSAI. APSAI itu Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Jadi itu iseng aja. Saya marketing director di Kalbe. Produk saya buat anak-anak, Morinaga, Milna gitu kan. Terus satu kali saya datang konferensi gitu ya. Ya saya datang konferensi itu karena bagian dari tugas saya. Kalau brand itu kan selalu bagian dari marketing adalah PR ya. Jadi brand building itu adalah bagian dari bagaimana kita membangun
hubungan baik dengan audiens kita lah gitu ya. Dalam hal ini ibu-ibu muda yang punya anak kan gitu. Jadi saya masuklah ke seminar-seminar itu, saya ikut dan saya merinding. Sama seperti tadi saya ngelihat lingkungan di alam di Lawalata, di situ saya ngelihat isu-isu anak tuh luar biasa, mulai dari kekerasan seksual ya terhadap anak-anak. Saya baru saja nih kami di Kementerian Sosial dan saya pribadi terlibat dalam upaya untuk membantu korban kekerasan seksual. Jadi ada satu daerah, saya tidak usah sebut wilayahnya ya, tapi di situ ada bapak sekaligus kakek yang memperkosa 5 deh, bukan 1 deh, 5 anak kandungnya dan 2 cucunya. Merinding ya, Dek ya. Ini saya cerita sambil merinding nih, beneran nih. 5 anak kandungnya umur 26 sampai umur 12 apa 13 dan cucunya ini masih balita umur 3 dan 5 tahun. Jadi emang udah sakit orang ini. Kami bantu, kami datang, anak-anak dan cucu ini kita pisahkan dari kakek maupun dan sekaligus ayah ini. Kemudian kita ada beberapa intervensi, tapi itu cuma 1. Dari 2012 kejadian ini sudah terjadi, sudah banyak sekali. Dan saya nggak enak tidur setelah Asia Pacific Conference yang saya hadir itu. Acara itu kebetulan memang konteksnya Asia Pasifik untuk child friendly cities gitu ya, kota layak anak. Saya nggak enak tidur. Dan pertanyaannya sama, SBGTL, so what gitu loh, apa ya yang bisa saya lakukan? Saya cuman karyawan di Kalbe waktu itu, marketing director di Kalbe Nutritionals. Apa yang saya bisa lakukan? Saya bukan polisi, saya nggak bisa tangkepin orang-orang ini. Saya bukan pemerintah yang bisa bikin undang-undang orang kayak gini harus dikebiri, misalnya gitu, ya kan? Tapi apa yang saya bisa lakukan sebagai karyawan? Nah di situ kemudian saya ketemu, kebetulan satu meja tuh ada, biasa kalau seminar kan meja gitu ya, di meja saya itu kebetulan ada orang dari Toyota Motor Manufacturing, Temin ya, ada orang dari TUF Rhineland, ada orang dari Sari Husada. Kita ngobrol, kita lanjutin obrolannya di luar, terus bergulir sehingga kebentuklah APSAI itu. APSAI itu sebenarnya berjuang untuk 3 hal ya. Nah, itu yang pertama policy, 3P kita sebutnya, policy, produk sama program. Jadi sebagai dunia usaha, sebagai karyawan, sebagai pemilik usaha, kita sebenarnya bisa lakukan 3 hal ini untuk dunia anak. P yang pertama itu policy, bicara tentang bagaimana kita menerapkan kebijakan yang layak anak. 1, jangan sampai kalau kita punya usaha kayak kamu sawit gitu ya, jangan sampai di sawit ada pekerja anak. Ya, Unilever tuh salah satu anggota aktif di APSAI. Dia bahkan taken perjanjian dengan supply chain-nya. Seluruh vendor, CPO hanya mau saya ambil kalau nggak ada pekerja anak. Kalau ada pekerja anak, blacklist, saya nggak akan ambil barangnya. Sampai ke situ. Itu policy. Ya, memastikan bagaimana perusahaan, dunia usaha menghargai hak anak untuk tumbuh kembang. Ya, pendidikan, ya, kesehatan, ya, macam-macam. Tapi yang kedua baru bicara produk. Kalau kita kerja, kita boleh dong memilih untuk menghasilkan produk yang baik buat anak. Ya, kalau tadi contoh ya, Unilever ada salah satu produknya buah Vita itu sejak menjadi anggota APSAI gulanya udah turun loh, Dek. Ini nggak pernah dipublikasikan, tapi sudah turun lebih dari 30%. Karena kita nggak mau anak-anak kita jadi obes. Obesitas itu kan isu penting gitu ya. Nah, itu contoh ya untuk produk. Nah, terakhir P yang ketiga baru CSR, program yang menempatkan perspektif anak. Kayak Astra, ya Astra salah satu pendiri dan aktif di APSAI sampai saat ini. Udah biasa tuh nanam pohon, karena mereka kan sadar mereka produksi mobil otomotif mengotori lingkungan, jadi trade off-nya mereka tanam pohon. Kita ajak mereka untuk ayo yang nanam pohon anak-anak dong, ayo masukin dong anak-anak dalam siklus dari campaign mereka. Itu jadi ke APSAI deh, jadi ke situ deh. Tapi artinya ketika lihat masalah kita bisa sebenarnya jadi bagian dari solusi atas masalah itu. Tapi ya itu perlu sesuatu keberanian untuk bisa lead gitu ya, bisa tampil berbeda gitu. Saya juga waktu bikin APSAI kan saya memilih, maaf yang masih merokok ya, tapi saya memilih saya nggak mau perusahaan rokok masuk jadi anggota APSAI.
Saya diketawain juga sama teman-teman, lu perusahaan rokok kan banyak tuh CSR-nya, uangnya gede tuh, kalau bisa masuk upside bisa kuat. Saya bilang no, produknya nggak ada nilai positifnya buat anak-anak, jadi nggak usah. Udah gitu aja. Saya dulu juga perokok berat, tapi terus saya berhenti sejak di Kalbe. Karena saya juga ngerokok. Saya jualan produk kesehatan, tapi kok saya ngerokok, saya kayaknya nggak bener nih, integriti saya terganggu, nurani saya terganggu. Jadi hari pertama saya masuk Kalbe, itu saya kumpulin teman-teman marketing, anak-anak buah saya bilang, saya perokok berat tapi saya mau berhenti. Kalian kalau lihat saya ngerokok tolong ditegur. 3 hari saya sakau tuh, saya gemeter tuh deh. Saya gemeter tuh. Jadi hari ketiga saya lari ke bawah, waktu makan siang saya beli rokok. Saya ngerokok, ada anak buah saya, Pak kok ini rokok? Iya Tri, namanya Ratri itu, saya ingat betul. Iya Tri, saya nggak tahan. Saya ngerokok tapi sudah nggak ada rasanya. Karena setelah 3 hari rupanya memang itu jadi sesuatu yang lambat gitu ya. Ya udah, sejak detik itu sampai hari ini saya nggak ngerokok sama sekali. Wow. Jadi living the values itu integrity. Dan itu yang membuat hidup kita jadi nyaman karena kita nggak berbenturan. Nilai-nilai itu satu aja gitu. Nggak apa namanya, integrity kan itu kan bicara kan integral, nyambung, nggak percaya A tapi lakukan B. Nah, itu hidup gitu paling nggak enak deh. Itu yang bikin berkerut, itu yang bikin uban gitu. Oh enggak ya, saya juga ubanan. Nggak ada hubungannya sama uban. Benar-benar. Tapi salah satu mungkin apa ya Pak, orang yang bisa punya kepercayaan kuat dengan nilainya sendiri kan tidak luput dari tadi apa ya, gangguan, cobaan, hambatan dari orang-orang yang ada aja yang ngomongin gitu ya. Gimana cara Bapak nih untuk tackle, karena itu datang biasanya kanan kiri, kalau kita beda sama lingkungan gitu ya, kata orang-orang harusnya asik tuh ngerokok gitu, alasan kita beda jalur gitu ya. Gimana tuh Pak? Itu tadi pentingnya berteman dengan orang yang tepat gitu ya. Tadi saya bilang orang baik akan ketemu orang-orang baik gitu. Itu aja. Jadi ya sudah, kita jangan, kalau kata orang Jawa, ojo kumpul kebo kupak gitu kan. Kalau ya jangan bergumul atau berdekat sama kerbau yang sedang bergelimang di lumpur kan begitu. Ya nanti pasti kecipratan lumpur. Artinya ya kita harus pilih memang lingkungan kita. Dan memilih itu kan bagian yang privilege yang diberikan oleh Tuhan kita. Dalam bentuk akal kita bisa punya pilihan dan kita bisa memilih. Ada kejadian menarik, mungkin agak filosofis dan agak religius ya, tapi ada satu titik di mana saya mahasiswa, saya tingkat 3 ya, saya ambil project research, jadi liburan gitu, bulan puasa, saya ingat betul bulan puasa saya ambil project research, jadi saya bantuin dosen lah gitu, ada duitnya soalnya kan, satu kuesioner dihargai berapa gitulah kira-kira. Saya keliling ke perusahaan-perusahaan di bulan puasa panas. Jumat saya berhenti di satu masjid di Jakarta. Di situ ada pameran buku, saya lagi lihat-lihat ketemu orang yang menurut saya menarik. Jadi saya diskusi panjang sama dia karena kuesioner udah selesai, jadi saya boleh ngobrol agak panjang sama dia gitu kan. Saya ngobrol panjang, ternyata anak IAIN nanya satu esensi agama apa yang mengganggu saya bilang kodok dan kodar, takdir. Kalau sudah ditakdirkan, kenapa orang harus usaha? Saya bilang gitu. Kalau takdir saya masuk surga, saya ngaco, saya masuk surga juga gitu. Kalau takdir saya masuk neraka, saya berbuat baik seperti apa, saya akan masuk neraka juga. Gitu kan? Itu mengganggu saya, salah satu yang mengganggu saya yang saya tanyakan. Dan dia menjawab dengan sangat analogi yang saya pahami karena saya anak teknik industri, saya familiar dengan flowchart. Dia kasih analogi seperti flowchart. Kodok kodar takdir itu seperti flowchart, itu menentukan start, stop atau finish ya, sama ketentuan. Ini kalau kotak itu maka pilihan, kalau ini proses, kalau segitiga itu artinya segi 4 jajaran genjang itu apa dan sebagainya. Itu takdir dan itu kodok dan kodar. Hidup kita seperti itu, seperti hidup di dalam flowchart. Setiap hari, setiap detik, setiap saat kita dihadapkan pada pilihan. Misalnya saat ini ya, saya ngomong sama dia, saya bisa memilih bohong atau jujur.
Ya, nanti tiba-tiba dengar suara azan, saya bisa memilih saya sholat sekarang atau sholatnya nanti, atau nggak sholat sama sekali. Gitu. Nah, itu flowchart. Ya, setiap pilihan yang kita lakukan itu akan mendekatkan kita kepada jalan yang lurus itu. Ada frame yang namanya jodoh, ada frame yang namanya rezeki, yang udah ditaker sama Gusti Allah kan gitu kan, nggak akan bisa, nggak akan ketukar. Jodoh pasti sudah ada titiknya, rezeki juga pasti sudah ada couplingnya. Start, stop sudah tertentu, itu ininya. Itu ketentuan-ketentuan di mana kita bisa bermain. Itu saya langsung, oh iya benar juga ya Bang. Oke, saya agak mendingan lah hidup saya setelah itu. Wah, jadi salah satu hal yang membekas banget ya Pak ya itu ya. Lumayan. Ini pagi-pagi jadi ngomongnya agak berat nih, padahal janjinya cuma sambil ngopi nih. Memulai hari-hari nih Pak, saya sangat bersemangat soal user pas membahas terkait value, gimana kita tetap punya integritas yang baik buat anak-anak muda ya. Saya masih cukup relate untuk nanti ketemu sama adik-adik yang baru mau masuk nanti di kampus. Itu yang dihadapi anak-anak seumuran saya mungkin ya Pak. Sampai kapanpun akan ketemu hal yang seperti itu ya. Misalnya ya contoh sebagai pejabat publik kan, tekenan kita nih berharga nih, tanda tangan kita berharga gitu ya, pena kita berharga ya. Bantuan sosial misalnya bisa ke kiri bisa ke kanan tergantung pena kita. Nah itu membuat godaan itu makin besar ya. Tentu banyak sekali pihak yang berkeinginan itu dibawa ke arahnya, ke arah kiri, ke arah kanan sesuai dengan agenda mereka. Dan ketika kita gamang, ketika kita tidak punya values, kita tidak punya pegangan tadi, maka dengan sangat mudah ini justru menjadi sesuatu yang menjerumuskan kita. Kayak tadi lah ya, kayak flowchart tadi ya, kalau di Kementerian Sosial tuh kita bayangkan surga itu dekat karena banyak banget ladang amal yang kita bisa lakukan gitu kan. Tapi juga neraka kelihatan loh gitu, karena kalau kita lancung sedikit aja, udah itu luar biasa azabnya. Itu dana buat orang miskin kok ya masih dicopet kan gitu kan. Betul, itu dia. Nah Pak, mungkin kita agak sedikit bergeser karena tadi sempat udah mulai muncul tadi bahasan kalau Bapak juga kan di Kemensos di pelayanan sosialnya ya Pak ya, untuk beberapa kesejahteraan sosial di masyarakat. Apa sih Pak yang lagi jadi fokus dari Kemensos sendiri saat ini? Diskusi dengan Temenggung, dengan anaknya, dengan keluarganya. Ternyata impian mereka sederhana kok. Ibu, rumah kami hutan, atap kami langit, alas kami rumput. Itu sudah biasa untuk kami. Tapi kami ingin anak-anak kami bisa baca tulis, bisa sekolah.